terjebak dalam lilitan utang. Jalan menuju pelunasan dengan bantuan Allah. Terlilit utang adalah kondisi yang dapat membawa dampak besar pada hidup seseorang. Bukan hanya soal angka-angka di atas kertas, tetapi juga memengaruhi ketenangan pikiran, kesehatan mental, hubungan sosial, bahkan spiritualitas seseorang. Beban utang yang menumpuk bisa terasa seperti jurang tak berdasar yang mengancam menelan segalanya. Namun sebagai seorang Muslim, kita yakin bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya dan pertolongan Allah selalu ada bagi hambanya yang bersungguh-sungguh. Materi ini akan membahas secara komprehensif tentang lilitan utang, mulai dari akar permasalahannya, dampaknya, hingga langkah-langkah praktis untuk melunasinya, dibarengi dengan pendekatan spiritual yang berlandaskan ajaran Islam. Ingatlah, utang Anda akan segera lunas dengan izin Allah, asalkan Anda mau berusaha bertawakal dan memohon pertolongannya. Memahami akar masalah lilitan utang sebelum mencari solusi, penting untuk memahami mengapa seseorang bisa terlilit utang. Identifikasi akar masalah akan membantu kita menghindari lubang yang sama di masa depan. Beberapa penyebab umum meliputi gaya hidup konsumtif, keinginan untuk mengikuti tren atau gaya hidup yang melebihi kemampuan finansial seringkali menjadi pemicu utama. Terlalu sering membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti gengsi, atau memaksakan diri untuk memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran utang. Kecelakaan atau keadaan darurat tak terduga. Musibah seperti sakit parah, kecelakaan, atau PHK mendadak bisa memaksa seseorang mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dasar atau biaya pengobatan yang besar. Kurangnya perencanaan keuangan, tidak adanya anggaran, tidak mencatat pengeluaran, atau tidak memiliki dana darurat adalah resep pasti menuju bencana finansial. Tanpa perencanaan yang matang, uang akan habis tanpa terasa, dan utang menjadi solusi instan yang justru memperparah keadaan. Kemudahan akses kredit, ketersediaan kartu kredit, pinjaman online, dan fasilitas kredit lainnya yang mudah diakses terkadang membuat seseorang terlena dan mengambil pinjaman tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar. Kemudahan akses kredit, ketersediaan kartu kredit, pinjaman online, dan fasilitas kredit lainnya yang mudah diakses terkadang membuat seseorang terlena dan mengambil pinjaman tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar. Investasi yang gagal atau penipuan. Harapan untuk mendapatkan keuntungan besar secara instan seringkali membuat seseorang tergiur investasi bodong atau skema piramida yang justru berujung pada kerugian dan lilitan utang. Berbisnis tanpa perhitungan matang. Meskipun niatnya baik untuk mencari rezeki, memulai bisnis tanpa riset pasar yang memadai, perhitungan modal yang cermat, dan strategi yang jelas bisa berujung pada kerugian dan utang. Tanggung jawab keluarga atau sosial. Terkadang, seseorang terpaksa berutang untuk membantu keluarga yang kesulitan, membiayai pernikahan, atau memenuhi tuntutan sosial lainnya. Kecanduan judi, narkoba, atau bahkan belanja online dapat menghabiskan harta benda dan menjerumuskan seseorang ke dalam utang yang tak terkendali. Memahami penyebab ini adalah langkah pertama untuk melakukan introspeksi dan membuat perubahan yang signifikan. Dampak lilitan utang tidak hanya soal angka. Lilitan utang tidak hanya berdampak pada finansial, tetapi juga merambat ke berbagai aspek kehidupan. Stres dan kecemasan. Ini adalah dampak paling langsung. Pikiran tentang utang yang menumpuk dapat menyebabkan insomnia, sakit kepala, dan gangguan kecemasan yang parah. Penurunan kesehatan mental dan fisik. Stres kronis dapat memicu depresi, kelelahan, dan bahkan penyakit fisik seperti tekanan darah tinggi atau masalah jantung. Keretakan hubungan keluarga, masalah. Keuangan adalah salah satu penyebab utama perceraian dan konflik dalam rumah tangga. Ketidakjujuran tentang utang atau kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga dapat memicu pertengkaran, penurunan produktivitas kerja. Pikiran yang terus terbebani utang dapat mengurangi fokus dan konsentrasi, yang pada gilirannya menurunkan performa kerja. Hilangnya kepercayaan diri. Rasa malu dan bersalah karena berutang dapat mengikis kepercayaan diri dan membuat seseorang merasa tidak berharga. Terjerat riba. Dalam Islam, riba bunga diharamkan. Terjerat utang berbasis riba tidak hanya membawa beban dunia, tetapi juga dosa di akhirat. Potensi kejahatan. Dalam kondisi terdesak, seseorang bisa saja nekat melakukan tindakan ilegal untuk melunasi utangnya. Mengenali dampak-dampak ini akan memotivasi kita untuk segera keluar dari lilitan
utang dan mencari solusi yang halal dan berkah. Langkah-langkah praktis melunasi utang, disiplin dan terencana. Melunasi utang bukanlah hal yang instan, melainkan sebuah perjalanan yang membutuhkan disiplin, perencanaan, dan konsistensi. Berikut adalah langkah-langkah praktis yang bisa Anda terapkan. 1. Hadapi kenyataan dan buat daftar lengkap utang Anda. Jangan pernah lari dari masalah. Ambil pena dan kertas atau gunakan spreadsheet dan daftar semua utang Anda secara rinci. Nama kreditur, siapa yang memberi pinjaman, bank di pinjaman online, teman, keluarga, rentenir. Jumlah pokok, berapa jumlah uang yang Anda pinjam pada awalnya? Sisa utang saat ini, berapa sisa utang yang harus Anda bayar? Bunga riba, berapa persentase bunga yang dibebankan? Penting untuk mengidentifikasi utang riba agar bisa segera dilunasi. Tanggal jatuh tempo, kapan cicilan harus dibayar? Jumlah cicilan per bulan. Berapa yang harus Anda bayar setiap bulannya? Keterangan tambahan, apakah ada denda keterlambatan? Apakah ada jaminan? Mengumpulkan semua informasi ini akan memberikan gambaran jelas tentang seberapa besar beban yang harus Anda pikul. Prioritaskan utang yang memiliki bunga tinggi atau utang riba. 2. Buat anggaran ketat dan pangkas pengeluaran yang tidak perlu. Ini adalah langkah krusial. Anda harus tahu kemana uang Anda pergi. Catat semua penghasilan. Tuliskan semua sumber penghasilan Anda setiap bulan. Catat semua pengeluaran. Selama sebulan penuh, catat setiap pengeluaran Anda sekecil apapun. Ini akan membuka mata Anda terhadap kebiasaan belanja yang tidak disadari. Identifikasi pengeluaran wajib. Kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, dan pendidikan anak. Identifikasi pengeluaran tidak wajib konsumtif. Makan di luar, hiburan, belanja barang mewah, langganan yang tidak terpakai, kopi mahal, rokok, pangkas pengeluaran. Setelah mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu, mulailah memangkasnya secara drastis. Bawa bekal dari rumah, kurangi frekuensi nongkrong, batalkan langganan yang jarang digunakan. Setiap rupiah yang Anda hemat adalah tambahan untuk melunasi utang. Tetapkan anggaran realistis. Buat anggaran yang memungkinkan, Anda tetap hidup layak sambil mengalokasikan sebagian besar sisa uang untuk melunasi utang. Patuhi anggaran ini dengan disiplin tinggi. 3. Tentukan strategi pelunasan utang. Ada 2 strategi utama yang populer. Strategi bola salju utang, debt snowball. Fokus melunasi utang, terkecil terlebih dahulu, sambil tetap membayar cicilan minimum untuk utang lainnya. Setelah utang terkecil lunas, gunakan dana yang sebelumnya dipakai untuk cicilan tersebut untuk melunasi utang kedua terkecil, dan seterusnya. Strategi ini memberikan motivasi psikologis karena Anda akan melihat utang lunas satu persatu. Strategi longsoran utang, debt avalanche, fokus melunasi utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu, sambil tetap membayar cicilan minimum untuk utang lainnya. Setelah utang bunga tertinggi lunas, gunakan dana tersebut untuk melunasi utang bunga tertinggi berikutnya. Strategi ini secara matematis lebih efisien karena Anda akan menghemat lebih banyak uang dari bunga yang dibayarkan. Pilihlah strategi yang paling sesuai dengan kepribadian dan kondisi finansial Anda. Jika Anda butuh dorongan motivasi, bola salju bisa jadi pilihan. Jika Anda ingin menghemat uang sebanyak mungkin, longsoran adalah jawabannya. 4. Cari sumber penghasilan tambahan. Ini adalah kunci untuk mempercepat pelunasan utang. Pekerjaan sampingan, part-time freelance. Manfaatkan keahlian Anda menulis, mendesain, mengajar, mengemudi online, untuk mendapatkan penghasilan tambahan di luar pekerjaan utama. Jual barang yang tidak terpakai. Barang-barang yang menumpuk di rumah dan tidak lagi Anda gunakan bisa menjadi uang tunai. Jual melalui platform online atau pasar loak. Manfaatkan hobi menjadi uang. Jika Anda memiliki hobi seperti memasak, menjahit, merajut, atau membuat kerajinan tangan, pertimbangkan untuk menjual produk Anda. Optimalisasi aset. Jika Anda memiliki properti yang tidak terpakai, sewakan sebagian atau seluruhnya. Setiap rupiah dari penghasilan tambahan ini harus dialokasikan langsung untuk melunasi utang, bukan untuk pengeluaran konsumtif. 5. Komunikasi dengan kreditur. Jangan pernah menghindar dari kreditur Anda. Bersikaplah proaktif. Jelaskan situasi Anda. Sampaikan secara jujur jika Anda kesulitan membayar cicilan. Negosiasi. Tanyakan apakah ada opsi restrukturisasi utang, penundaan pembayaran, atau keringanan bunga. Banyak bank atau lembaga keuangan lebih suka nasabahnya membayar sebagian daripada tidak membayar sama sekali.
Hindari utang baru. Sekeras apapun keadaannya, jangan mengambil utang baru untuk menutupi utang lama. Ini hanya akan memperparah masalah Anda. 6. Hindari jebakan utang di masa depan. Setelah berhasil melunasi utang, penting untuk tidak terjebak lagi. Buat dana darurat. Sisihkan sebagian penghasilan untuk dana darurat. Minimal 3-6 bulan pengeluaran. Ini akan melindungi Anda dari kebutuhan mendadak tanpa harus berutang. Hidup sesuai kemampuan. Pertahankan gaya hidup yang sesuai dengan penghasilan Anda. Belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Edukasi keuangan. Terus pelajari tentang pengelolaan keuangan pribadi, investasi yang sehat dan bagaimana menghindari utang riba. Hindari kartu kredit berlebihan. Jika memungkinkan, kurangi penggunaan kartu kredit. Jika terpaksa, gunakan hanya untuk kebutuhan mendesak dan bayar lunas setiap bulan. Pendekatan spiritual. Bantuan dari Allah untuk melunasi utang. Sebagai seorang Muslim, kita meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah, dan Dialah yang Maha memberi jalan keluar dari setiap kesulitan. Selain usaha lahiriah, penting sekali untuk menyertakan usaha batiniah dan memohon pertolongan dari Allah. 1. Bertobat dan memohon ampunan. Utang bisa jadi ujian atau bahkan teguran dari Allah. Perbanyaklah istighfar dan bertobatlah atas segala dosa, baik dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Niatkan tobat Anda dengan sungguh-sungguh, termasuk meninggalkan kebiasaan boros atau mencari jalan pintas yang haram. 2. Perbanyak doa. Doa adalah senjata ampuh seorang Muslim. Ada banyak doa yang diajarkan Rasulullah untuk memohon kelapangan, rezeki dan pelunasan utang. Doa Rasulullah ketika terlilit utang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan penindasan orang-orang. Hadis riwayat Bukhari. Doa agar dilunasi utang meskipun sebesar gunung Uhud. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal darimu dari yang harammu, dan jadikanlah aku kaya dengan karuniamu dari selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Perbanyak doa pada waktu mustajab. Sepertiga malam terakhir, antara azan dan iqamah saat sujud dalam solat, di hari Jumat, dan saat turun hujan. Berdoalah dengan penuh keyakinan dan kesungguhan, seolah-olah Anda benar-benar yakin Allah akan mengabulkan. 3. Perbanyak sedekah. Sedekah adalah pembuka pintu rezeki. Meskipun dalam kondisi terlilit utang, sisihkan sedikit rezeki yang Anda miliki untuk bersedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta, justru akan melipat gandakan dan mendatangkan keberkahan. Niatkan sedekah sebagai bentuk syukur dan permohonan agar Allah memudahkan pelunasan utang Anda. 4. Membaca surat Al-Waqi'ah. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam dapat melapangkan rezeki dan menjauhkan dari kemiskinan. Meskipun hadis tentang ini masih diperdebatkan validitasnya, mengambil amalan ini sebagai bentuk ikhtiar spiritual. Tentu tidak ada salahnya, asalkan tidak menjadikannya satu-satunya solusi tanpa usaha. 5. Memperbanyak zikir dan istighfar. Zikir seperti yabig artinya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dapat menenangkan hati dan memberikan kekuatan. Istighfar, memohon ampunan, juga membuka pintu rezeki, sebagaimana firman Allah dalam surat Nuh ayat 10-12 yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. 6. Menjaga salat dan ibadah wajib. Pastikan salat 5 waktu Anda tidak terlewatkan dan dilaksanakan dengan khusyuk. Salat adalah tiang agama dan jembatan penghubung kita dengan Allah. Kualitas salat akan memengaruhi ketenangan jiwa dan kemudahan urusan. Selain itu, jaga ibadah wajib lainnya seperti puasa, zakat jika mampu, dan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. 7. Tawakal dan husnudzan kepada Allah. Setelah semua usaha lahiriah dan batiniah dilakukan, serahkanlah hasilnya kepada Allah. Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada kehendaknya setelah melakukan yang terbaik.
Berprasangka baiklah kepada Allah, husnuzan, bahwa Dia tidak akan meninggalkan hambanya yang bersungguh-sungguh. Yakinlah bahwa pertolongannya akan datang pada waktu yang tepat, mungkin melalui jalan yang tidak terduga. Kisah inspiratif, bukti nyata pertolongan Allah. Banyak sekali kisah nyata tentang orang-orang yang berhasil keluar dari lilitan utang dengan izin Allah setelah berusaha keras dan berdoa. Kisah-kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebagai contoh, seorang pedagang kecil yang terlilit utang ratusan juta rupiah karena usahanya bangkrut. Ia merasa putus asa, namun kemudian ia memutuskan untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ia mulai rutin sholat tahajud, memperbanyak istighfar, dan bersedekah semampunya. Meskipun penghasilannya pas-pasan, ia tetap menyisihkan sebagian kecil untuk bersedekah. Ia juga terus berusaha mencari rezeki halal dengan berjualan makanan sederhana. Suatu hari, ia mendapat ide untuk mengembangkan resep lama keluarganya menjadi produk yang unik. Dengan modal seadanya, ia mulai mencoba dan ternyata produknya disukai banyak orang. Permintaan terus meningkat dan bisnisnya berkembang pesat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ia berhasil melunasi seluruh utangnya, bahkan kini memiliki penghasilan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ia selalu meyakini bahwa ini adalah pertolongan dari Allah karena kesabaran, tawakal dan sedekahnya. Kisah ini hanyalah satu dari sekian banyak bukti bahwa ketika kita melangkah menuju Allah, Dia akan berlari menyambut kita. Penutup, jangan menyerah, jalan keluar itu ada. Terlilit utang memang berat, tetapi ini bukanlah akhir dari segalanya. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Ayat ini diulang 2 kali untuk menekankan bahwa setiap kesulitan pasti disertai dengan kemudahan. Mulai sekarang jangan tunda lagi. Ambil langkah konkret, buat perencanaan yang matang, disiplinkan diri dan yang terpenting, dekatkan diri kepada Allah. Perbanyak doa, sedekah, istighfar dan tawakal. Yakinlah bahwa dengan izin dan pertolongannya, utang Anda akan segera lunas, dan Anda akan meraih kembali ketenangan dan kebebasan finansial yang berkah. Apakah Anda siap untuk memulai perjalanan ini dan merasakan langsung pertolongan Allah? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.